absen 11 dari kelas 11 MIPA 3. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai jaringan epitel kelenjar dan jaringan epitel transisional. Yang pertama yaitu jaringan epitel kelenjar. Jaringan epitel kelenjar merupakan jenis jaringan epitelurik yang meliputi organ-organ yang berhubungan dengan sekresi. Jaringan epitel kelenjar dibagi menjadi dua, yaitu epitel kelenjar endokrin dan epitel kelenjar eksokrin. Ciri-ciri dari epitel kelenjar endokrin yaitu 1. Tidak memiliki saluran pelepasan. 2. Sekret langsung dicurahkan ke pembuluh darah. Dan yang ketiga yaitu senyawa yang dihasilkan berupa hormon. Dan letak dari epitel kelenjar endokrin ini terdapat pada kelenjar tiroid. Dan fungsi dari epitel kelenjar endokrin ini yaitu untuk menghasilkan hormon dan untuk mensekresikan cairan dalam jaringan atau darah. Lalu yang kedua yaitu epitel kelenjar eksokrin. Epitel kelenjar eksokrin berfungsi untuk mensekresikan melalui saluran ke permukaan. Dan letak dari epitel kelenjar eksokrin yaitu terdapat pada kelenjar sebasea kulit atau kelenjar pada lapisan saluran pernapasan. Berikut merupakan gambar dari epitel kelenjar endokrin dan eksokrin. Selanjutnya yaitu jaringan epitel transisional. Jaringan epitel transisional merupakan jenis tipe jaringan yang terdiri atas beberapa lapisan sel epitel yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan berkembang. Ciri-ciri dari jaringan epitel transisional yaitu 1. Epitelium transisional bentuknya tidak menentu. Di antara sel-selnya ada yang berbentuk panjang, tipis, dan gembus. Yang kedua yaitu pada lapisan atas terdapat lapisan sel yang berbentuk payung atau sel payung. Nah, sel payung ini dalam keadaan tegang akan memipih, misalnya dalam keadaan saluran yang terisi penuh. Lalu ciri yang ketiga yaitu sel-selnya tidak dapat digolongkan berdasarkan bentuknya. Bila jaringannya menggelembung, maka bentuknya juga berubah. Dan ciri yang terakhir yaitu terdiri atas 3-4 sel dengan ukuran dan bentuk yang sama. Lalu letak dari jaringan epitel transisional yaitu terdapat pada epitelium ureter, uretra, saluran pernapasan, dan kantung kemih. Yang terakhir yaitu fungsi dari jaringan epitel transisional. Fungsinya 1. Mengakomodasi fluktasi dari volume cairan pada organ dikarenakan memiliki kemampuan merenggang tenaga. Fungsi yang kedua yaitu mencegah reabsorpsi limbah beracun serta patogen yang terbawa oleh aliran darah. Dan fungsi yang ketiga yaitu membentuk penghalang impermeable atau tidak dapat ditembus, sehingga urin tidak dapat menembus dinding kantong kemih. Lalu fungsi yang terakhir yaitu transisi saat terjadi penumpukan, penggelembungan, pembesaran, atau distensi. Berikut adalah gambar dari jaringan epitel transisional.